Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar semuanya? Semoga pada sehat ya teman-teman. Kembali lagi bersama aku ya teman-teman, Mami Arsya. Kali ini aku tuh mau sharing aktivitas aku. Ini ceritanya malam hari ya teman-teman, sekitar habis maghrib gitu menjelang Isya. Nah ini kemarin tuh ceritanya aku tuh pengen banget tumis-tumis pepaya gitu teman-teman. Aku coba cek harga di pasar online itu kok mahal banget gitu kan. 12.000, biasanya aku beli cuma 18 lagi. 8.000 tuh lumayan besar gitu. Cuman kemarin tuh kok 12.000. Jadi aku akhirnya nggak beli pepayanya. Aku bilangnya sih ini kates ya teman-teman. Terus pas aku paginya itu ke pasar, tiba-tiba ada mamang-mamang itu jualan kates ini ya teman-teman. Ternyata tuh harganya murah banget. Sebesar ini tuh cuma 12.000 aja. Jadi ya udahlah aku langsung beli gitu. Aku pilih yang paling besar. Terus ini agak tuaan dikit ya teman-teman. Dan kemarin waktu aku habis beli itu ya teman-teman, aku nggak langsung eksekusi karena aku tuh rencananya mau cari ikan asin yang agak enakan kayak gitu teman-teman. Cuman aku tuh nggak dapet ikan asinnya. Jadi ya udahlah, akhirnya 2 hari ini pepayanya tuh nggak aku apa-apain. Cuman aku khawatir pepaya ini kan besar, aku tuh khawatirnya ini tuh mateng gitu, jadi eman-eman gitu kan teman-teman. Jadi ya udah akhirnya aku eksekusi aja tanpa pakai alat pengupas buah ataupun parutan apa pepaya itu ya teman-teman, yang biasanya kita buat ngerik-ngerik pepaya itu. Jadi ya udah deh, akhirnya aku potong-potong manual aja. Dan ini si bocil aku tuh belum tidur ya teman-teman. Biasanya dia tuh menjelang Isya itu udah tidur. Dan lagi-lagi kalau misalnya aku nungguin dia tidur itu bisa-bisa ini nggak ke eksekusi lagi. Jadi ya udahlah, aku masa bodoh gitu ya. Aku pokoknya tetap harus eksekusi ini malam-malam supaya paginya itu aku tinggal tumis-tumis aja. Mau nggak mau dia juga harus ke dapur untuk ngeliatin emaknya itu potong-potong pepaya. Nah ini tuh sebenarnya aku agak kesulitan saat iris-iris kayak gini ya teman-teman. Jadi tuh nggak terlalu halus gitu. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa, daripada aku juga bingung ini mau gimana gitu kan cara ngirisnya. Soalnya juga kalau pakai pisau itu kan jadi kayak gini ya teman-teman. Jadi agak tebel dikit gitu. Kalau misalnya pakai alat itu kan bisa lembut gitu dan enak. Nah ini paginya ya teman-teman, ini aku langsung rematin papayanya itu pakai garam gitu supaya getah-getahnya itu hilang ya teman-teman. Terus nanti ditumisnya juga agak lemes. Nah ini aku langsung tumis-tumis pepayanya ya teman-teman. Itu pepayanya juga udah aku cuci. Untuk bumbunya aku pakai bumbu seperti biasanya, bumbu yang memang aku udah stok ya teman-teman. Untuk bawang putih, bawang merah, dan cabai halusnya. Kebetulan cabai halusnya juga ini pemakaian terakhir, udah nggak ada lagi stoknya ya teman-teman. Tinggal bawang putih dan bawang merahnya. Ini aku sedikit tambahin terasi, garam, dan penyedap rasa. Sebenarnya kalau ada ikan asinnya tuh bener-bener enak ya makan tumis pepaya terus pakai ikan asin. Cuman karena aku udah cari-cari ikan asin yang agak enakan dikit gitu. Maksudnya agak enakan itu karena kan kita seleranya beda-beda ya teman-teman. Jadi yang menurut aku, versi aku, ikan asin versi aku itu yang enak itu lumayan agak susah didapat gitu ya teman-teman. Dan aku tuh kemarin sempet mau order online, cuman kok kayaknya nanggung gitu karena akhir bulan ini insya Allah kan udah mau pindah ke Lombok ya teman-teman. Jadi ya udahlah, akhirnya aku nggak jadi order. Nah ini sembari kita tunggu pepayanya mateng, ini aku mau lanjut cuci ikan ya teman-teman. Karena tadi pagi-pagi itu aku tuh beli ikan di Mamang Sayur, terus aku juga beli buah-buahan gitu di Mamang Sayur. Alhamdulillah gitu suami aku bisa ada lauknya juga. Biasanya tuh kalau misalnya agak kesiangan dikit aja, aku tuh udah nggak dapet ikan-ikanan atau buah-buahan ya teman-teman di Mamang Sayur yang ada di pojok perumahan aku. Nah ini tadi aku beli ikan, ini katanya sih ikan baronang ya teman-teman, katanya Mamang Sayur tadi. Ini sekitar setengah kilo, harganya tuh 17.000. Jadi ya udah akhirnya aku beli dan aku mau goreng, nanti aku bawain bekal suami aku sama sayur kates. Dan ini aku tuh lagi-lagi agak kesel ya sama Mamang Sayur ini ya teman-teman. Dia tuh selalu bilang kalau misalnya aku beli ini, aku tanya, "Mang, ini udah dibersihin atau belum?" Dia selalu bilang, udah kok, udah dibersihin, udah dibelah-belah, udah disayat-sayat kayak gitulah ya teman-teman. Karena tadinya aku juga udah pernah belanja ikan lele di Mamang itu, dia bilang juga udah dibersihin, udah disayat-sayat, ternyata belum. Nah ini aku beli baronang juga dia bilang udah dibersihin, ternyata juga belum. Itu kadang aku agak kesel gitu loh sama Mamang Sayur ini, kenapa sih nggak bilang
kentang aja gitu belum dibersihin kan. Emang sih waktu aku beli ikan ini mamang itu sampai kayak berulang-ulang ngingetin aku untuk cuci ikannya sebelum digoreng. Aku bilang iya pasti sih aku cuci ikannya, meskipun apa namanya tuh nggak digoreng aku mau masukin kulkas pasti aku akan cuci dulu mamang, aku bilang kayak gitu. Dia pas aku udah mau pamit gitu selesai belanja dia tetap ingetin aku gitu kan, jangan lupa ya dicuci ikannya katanya. Oh, nggak taunya ternyata ikannya tuh belum dicuci, aku tuh pikir udah dicuci, terus dia ngingetin aku untuk cuci lagi ya teman-teman. Ya meskipun udah dicuci kalau dari mamang-mamang ataupun dari pasar tetap juga sih kita harus cuci ya teman-teman di rumah. Nah ini aku langsung marinasi ikannya pakai perasan jeruk nipis kayak gini ya teman-teman, dan bumbunya juga seadanya, cukup pakai bawang merah, kok bawang merah sih, cukup pakai garam, penyedap rasa, terus ketumbar. Nah ini aku tambahin sedikit serai bubuk ya teman-teman, supaya ada wangi-wanginya dikit gitulah ya. Dan aku tuh kalau misalnya goreng-goreng ya teman-teman, entah ikan, entah ayam ataupun tempe, tahu gitu, aku pasti tambahin sedikit ketumbar ya teman-teman. Aku tuh nggak tahu kenapa kalau goreng-gorengan itu aku lebih suka wangi ketumbar kayak gitu. Ngomong-ngomong ini aku sebentar lagi udah pindah ya teman-teman ke Lombok gitu kan. Sebenarnya aku tuh agak-agak senang-senang sedih gitu ya teman-teman, karena aku tuh nggak pernah berpikir aku tuh bakal LDR gitu ya sama suami aku, meskipun mungkin cuman sebentar, cuman kan ya semua itu harus kita teman-teman harus kita putuskan gitu kan, demi sesuatu yang emang kita kita tuju ataupun cita-citakan ya teman-teman. Jadi aku juga nggak bisa egois gitu kan untuk memaksakan sesuatu yang aku tuh tahu kalau aku tuh belum mampu untuk memenuhinya gitu. Jadi ya udah akhirnya ya udah aku punya keputusan untuk tinggal di Lombok, dan insya Allah akhir bulan ini kami pindah ya teman-teman. Aku minta doanya aja ke teman-teman, semoga semuanya lancar sehat, amin. Ini aku tuh kalau bahas pindah-pindah kayak gini aku tuh kadang suka nggak kuat ya teman-teman. Tapi aku tadi coba buat nggak ngomong, nggak bahas buat pindah-pindah gitu, tapi aku udah terlanjur bahas, terus akunya mewek deh teman-teman. Jadi aku coba stop tadi buat dubbingnya, kok kayak nanggung aja gitu kan. Iya aku tuh bukan bucin ya teman-teman, kalau misalnya LDR sama suami tuh banyak banget yang aku pikirin gitu ya teman-teman. Gimana suami aku makannya kayak gitu, terus pakaiannya kayak gitu loh ya teman-teman. Soalnya kan selama ini tuh aku banget gitu kan yang ngurus ya teman-teman, meskipun dia juga waktu sebelum menikah juga mandiri gitu ya teman. Dia tuh mandiri banget, dia udah merantau gitu dari dia bujang kayak gitu ya teman-teman. Bahkan dari usia dia yang kecil banget gitu tuh dia udah jauh dari keluarganya kayak gitu ya teman-teman. Jadi aku tuh sebenarnya nggak boleh khawatir juga, cuman nggak tahu aja gitu teman-teman, setiap aku bahas kalau aku bakal LDR itu aku kayak pasti aku nangis. Aku mikirin kalau dia sakit nanti siapa yang ngurus gitu ya teman-teman, pasti dia akan tutupin itu dari aku. Ini aku minta maaf ya teman-teman, aku jadi baper. Ini aku jujur ya teman-teman, aku tuh cuman ngeluapin ini sama kalian semua. Aku gak pernah ceritain keluh kesah aku kalau aku LDR itu gimana perasaan aku. Aku cukup tunjukin ya baik-baik aja gitu. Tapi gejolak di hati aku tuh bener-bener aku tuh kadang gak bisa tidur teman-teman. Aku pikirin gimana suami aku gitu aja teman-teman. Bukan aku bucin ya teman-teman, cuman gak tahu aja gitu. Aku tuh kepikiran aja, terutama buat kalau misalnya dia sakit gitu, siapa yang ngurus, itu aja yang aku kadang yang agak berat gitu ya teman-teman. Aku minta maaf ya teman-teman kalau misalnya ini aku curhatnya lebay banget gitu. Cuman aku nggak bisa nahan tadi, benar-benar meluap waktu aku cerita ke kalian kalau misalnya bulan ini aku udah mau pindah. Aku minta doanya ya teman-teman, semoga semuanya lancar, sehat gitu ya teman-teman. Pokoknya aku mohon didoain ya teman-teman untuk kelancaran semuanya gitu. Aku juga mau ucapin terima kasih buat kalian. Nah, semoga kalian dengar video aku sampai di sini supaya aku tuh banyak didoain. Sekali lagi terima kasih banyak ya teman-teman untuk dukungan kalian. Aku nggak bisa lanjutin buat dubbing ini ya teman-teman. Mungkin sampai di sini aja ya video aku kali ini. Aku ucapin terima kasih banyak ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman semuanya sehat ya.